Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gani Rizky Mufid dari PWK UNED angkatan 2018. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan LQ, LI, dan SI serta kaitannya dengan perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Untuk pembahasannya, yang pertama yang saya bahas yaitu definisi keunggulan wilayah, definisi LQ, LI, dan SI, rumusan LQ, LI, dan SI, studi case LQ, LI, dan SI. Nah, dan yang terakhir ada kesimpulan dari semua pembahasan ini. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu keunggulan wilayah. Menurut Porter dalam Basuki 2008, suatu wilayah dapat meraih keunggulan daya saing melalui 4 hal, yaitu keunggulan faktor produksi, keunggulan faktor inovasi, kesejahteraan masyarakat, dan besarnya investasi. Rencana tata ruang dan tata wilayah merupakan salah satu dasar dari pengembangan kawasan pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah yang tepat sasaran akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi, terutama untuk keunggulan masing-masing daerah dalam membantu meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis keunggulan komparatif wilayah. Berikutnya ada definisi LQ, LI, dan SI. Analisis LQ yaitu location question. Menurut Hood tahun 1998 dalam Hendayana 2003 menyatakan bahwa location question adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ ini merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. Teknik LQ ini belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. Namun, tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam sektor yang teridentifikasi. Nah, berikutnya ada rumus LQ, yaitu LQ IK sama dengan X IK per K per XIP per XP. Nah, keterangannya yaitu SIK adalah nilai aktivitas jenis ke P di wilayah ke I. XI jumlah seluruh aktivitas di wilayah ke I. XIP jumlah aktivitas ke P di seluruh unit wilayah. XP jumlah seluruh aktivitas di seluruh unit wilayah. Nah, berikut kaidahnya. Jadi berdasarkan perhitungan LQ dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, nilai LQ di sektor I sama dengan 1, maka laju pertumbuhan sektor I di daerah studi K adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi P. Nilai yang kedua, nilai LQ di sektor I lebih besar dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor I daerah studi K adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi P. Dengan demikian, sektor I merupakan sektor unggulan daerah studi K sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi K. Nilai LQ di sektor lebih kecil yang ketiga yaitu nilai LQ di sektor lebih kecil dari 1. Maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila LQ lebih kecil dari 1 ini, maka sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah. Nah, selanjutnya ada LI yaitu Analysis Localization Index.
Analisis LI ini merupakan perhitungan indeks lokalisasi yang menggambarkan perumusan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Umumnya, indeks ini digunakan untuk mengetahui persentase distribusi suatu aktivitas tertentu di dalam wilayah. Itu oleh Isaac tahun 1976, diacu dalam Rustiadi tahun 2009. Jadi, secara umum analisis ini digunakan untuk menentukan wilayah mana yang potensial untuk mengembangkan aktivitas tertentu. Analisis ini dilakukan pada tingkat kawasan dengan unit analisis data yang digunakan adalah PDRB ADHK 9 sektor tahun 2007. Nah, berikut ada rumus LI, yaitu LIJ sama dengan 1/2 N sigma sama I sama dengan 1 tutup kurung SIJ per XJ dikurangi SI per X wilayah. Nah, LIJ ini yaitu nilai LI sektor kecil di wilayah, XIJ produk sektor kecil, XI total produk sektor di sub wilayah ke I, XJ produk sektor kecil di wilayah, X wilayah yaitu total produk seluruh sektor di wilayah. Nah, berdasarkan kaidahnya interpretasi nilai indeks ini yaitu 1. Nilai LI mendekati 0, berarti perkembangan suatu sektor di kecamatan tertentu cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah. Tingkat perkembangan sektor akan relatif indifferent di seluruh lokasi atau sektor tersebut mempunyai peluang yang relatif sama di seluruh lokasi. Yang kedua yaitu nilai LI mendekati 1, berarti sektor yang diamati akan cenderung berkembang memusat di kecamatan tertentu, atau sektor yang diamati akan berkembang lebih baik jika dilakukan di kecamatan tertentu. Selanjutnya ada SI, yaitu Analysis Specialization Index. Dalam analisis ini yaitu menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Lokasi tertentu menjadi pusat aktivitas yang dilakukan. Persamaan Specialization Index ini adalah sebagai berikut. Itu dalam Baskoro tahun 2007. Nah, rumus SI ini yaitu SII sama dengan setengah P sigma J sama dengan 1 tutup kurung XIJ per XJ dikurangi XI per X wilayah. Keterangannya, LIJ nilai SI di sub wilayah ke I di wilayah, XIJ produk sektor ke J di sub wilayah ke 1, XI total produk seluruh sektor di sub wilayah ke I, XJ produk sektor ke J di wilayah, X wilayah sama dengan total produk seluruh sektor di wilayah. Kaidahnya yaitu dalam Specialization Index ini yang pertama, jika nilai SI mendekati 0 berarti tidak ada kekhasan, artinya dalam wilayah kecamatan tidak memiliki aktivitas yang khas yang relatifnya menonjol perkembangannya dibanding dengan wilayah lain. Jika nilai SI mendekati 1 berarti dapat kekhasan, artinya dalam wilayah kecamatan memiliki aktivitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan kawasan lain. Nah, dari sini kita sampai kepada studi case. Dalam studi case ini saya mengambil PDRB Kabupaten Jember sama PDRB Jawa Timur, dan masing-masing merupakan saya ambil tahun 2015, dan karena ini sebagai permisalan maka kita hitung yang poin A saja, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, mari kita mulai. Dalam LQ yang pertama yang kita ketahui dulu yaitu
SIK yaitu poin A Kabupaten Jember, SI total PDRB Kabupaten Jember, SIP poin yaitu poin A Jawa Timur, dan XP total PDRB Jawa Timur. Nah, mari kita masukkan ke dalam rumus. Jadi LI sama dengan 13.127.725 per 44.222.564 per 160.889 per 1.331.376. Nah, sudah saya hitung pakai kalkulator karena yang penting cara memasukkannya yaitu pada tabel di PDRB, kedua PDRB dimasukkan ke dalam diket itu tadi. Karena kalau sudah sampai tahap itu tinggal masukkan ke rumus itu gampang. Jadi ngitungnya pakai kalkulator. Ya, sudah diketahui yaitu 0,3 per 0,1 dan jawabannya 3. Jadi nilai LQ di sektor lebih besar dari 1. Nah, berikutnya yaitu LI. Nah, sama. Jadi kita diket dulu XIJ poin A Kabupaten Jember, poin XI poin A Jawa Timur, dan XJ total PDRB Kabupaten Jember, dan X total PDRB Jawa Timur. Nah, kita masukkan ke rumus LI yaitu LI sama dengan 0,5 tutup kurung 113.127.470 per 160.889 dikurangi tutup kurung 44.971.564 per 1.331.376. Nah, sama dengan 0,16. Jadi LI mendekati 0 karena 0,16. Berarti perkembangan suatu sektor di kecamatan tertentu cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah. Berikutnya yaitu SI. Nah, dalam SI ini juga sama diketahui dahulu. SIJ yaitu poin A Kabupaten Jember, SI poin A Jawa Timur, SJ total PDRB Kabupaten Jawa Timur, dan X total PDRB Jawa Timur. Nah, kita masukkan ke dalam rumus SI yaitu SI sama dengan 0,5 tutup kurung 113.127.470 per 160.889 dikurangi tutup kurung 44.971.564 per 1.331.376 sama dengan 0,16. Jadi nilai SI nya mendekati 1, berarti terdapat kekhasan, artinya dalam wilayah kecamatan memiliki aktivitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan kawasan lain. Nah, berikutnya yaitu dari semua pembahasan yaitu kita telah sampai pada kesimpulan. Pada kesimpulan pembahasan ini yaitu untuk keunggulan wilayah dalam prosesnya yaitu menggunakan metode perhitungan analisis LQ, LI, dan SI. Dan LQ sendiri yaitu berfungsi sebagai untuk menganalisis penentuan komoditas unggulan, sedangkan LI yaitu untuk menganalisis tingkat konsentrasi komoditas tanaman pangan, sedangkan specialization index SI yaitu untuk menganalisis tingkat spesialisasi komoditas tanaman pangan.